Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi kelas 11 tentang materi tentang sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sel. Yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi organel sel. Kalau begitu, kita mulai ke yang pertama. Pertama, pengertian sel. Sel adalah unit struktural terkecil yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga merupakan hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, ilmuwan asal Inggris, pada tahun 1665. Ia mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan mati menggunakan mikroskop sederhana. Robert Hooke melihat ada ruang-ruang kecil yang kosong dan ia namai sel. Sel kebanyakan berukuran 1-100 mikrometer. Yang kedua, perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pertama, sel prokaryotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dengan ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Yang kedua, sel prokaryotik memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Sedangkan sel eukaryotik tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, sel eukaryotik memiliki inti sel, sedangkan sel prokaryotik tidak memiliki inti sel. Yang keempat, jumlah kromosom pada sel prokaryotik hanya 1 dan disebut plasmid, sedangkan jumlah kromosom pada sel eukaryotik lebih banyak. Yang kelima, sel eukaryotik memiliki organel yang terikat pada membran dan memiliki fungsi yang spesifik seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, silosom pada sel hewan, kloroplas pada sel tumbuhan. Sedangkan sel prokaryotik tidak terikat pada membran tersebut. Yang keenam, ribosom pada sel eukaryotik lebih banyak dan tersebar di sitoplasma. Sedangkan jumlah ribosom pada sel prokaryotik lebih sedikit dan mengambang di sitoplasma. Yang ketujuh, kebanyakan sel eukaryotik berproduksi secara seksual, sedangkan sel prokaryotik berproduksi secara aseksual. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel hewan. Kedua, sel hewan memiliki lisosom yang mengandung enzim hidrolik yang dapat membunuh bakteri pada tubuh hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang ketiga, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Yang keempat, sel hewan tidak memiliki inti sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki inti sel. Yang kelima, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang keenam, bentuk sel hewan tidak tetap, sedangkan bentuk sel tumbuhan tetap. Yang ketujuh, sel hewan memiliki vakuola yang lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar.
Keempat, fungsi organel sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi menerima rangsangan dari luar, melindungi sel, dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, plastida. Plastida berfungsi menjadi organel tumbuhan untuk keberlangsungan hidup seperti fotosintesis. Yang ketiga, pereksikom. Pereksikom berfungsi penting dalam metabolisme lipid, detoksifikasi zat kimia, dan melakukan reaksi oksidasi untuk memecah asam lemak dan asam amino. Yang keempat, retikulum endoplasma berfungsi menjadi alat transportasi zat pada sel. Yang kelima, nukleus berfungsi menjadi tempat berlangsungnya sintesis RNA. Yang kelima, lisosom berfungsi sebagai sistem pembuangan sel dengan menerima material bekas pakai di sitoplasma baik dari dalam maupun dari luar sel. Yang ketujuh, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme seperti enzim-enzim, ion-ion, lemak, gula, dan protein. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.